Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Kejadian-kejadian tidak kita sangka, tidak kita kira, roda kehidupan berputar terus. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Nah, ada kalanya kita beruntung, ada kalanya kita dalam kemalangan. Tetapi dalam kemalangan itu ada keberuntungan. Nah, ini kalau orang Jawa untung. Jadi dalam kondisi apapun masih beruntung. Misalnya terjadi kecelakaan, tidak meninggal, untung ya, masih selamat. Padahal kendaraannya kondisinya parah, untung orangnya tidak apa-apa. Ini masih beruntung. Jadi kata-kata beruntung ini membesarkan hati kita bahwa masih ada yang perlu disyukuri walaupun kita sedang ditimpa musibah. Ya, roda kehidupan memang selalu berputar. Jadi setiap orang ketika sudah mencapai puncaknya, dia juga akan perlahan-lahan turun. Tetapi harapan kita, walaupun kita turun, tetapi turun normal. Artinya ya jangan sampai jelek. Jelek itu habis di puncak langsung jatuh. Nah, ini terlalu sakit kalau hal itu terjadi. Sekarang ini sedang ada peristiwa yang diangkat setinggi-tingginya oleh Yang Maha Kuasa, dan ada yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Yaitu kita menyaksikan dua fenomena, Farel Prayoga dan Bapak Irjen Verdi Sambo. Sungguh nasib yang sangat bertolak belakang ya. Farel yang kehidupannya di desa yang serba kurang ya, kondisinya kita tahu lah ya, rumahnya seperti itu. Jadi ayahnya pekerjaannya ngamen. 3 bulan yang lalu dia masih ngamen, sekarang dia diundang di mana-mana, semua televisi mengundang, semua media diajak podcast oleh artis-artis ternama. Gara-gara dia menyanyikan lagu Ojo Dibandingke yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam HUT Republik Indonesia di Istana Negara. Ya. Ini Farel luar biasanya, wah. Kemarin hari Sabtu itu Farel sudah pulang ke rumahnya. Kemudian dia dapat undangan ke Kalimantan. Maka dia terbang dengan pesawat pribadi ya. Kemudian dia di sana perform, tampil, sehingga dia subuh itu berpakaian Senin pagi subuh itu dia mandi di Kalimantan, pakai topi, pakai pakaian SD kelas 6. Dia terbang ke Banyuwangi. Dia pakai pesawat pribadi untuk masuk sekolah hari Seninnya. Luar biasa kan. Jadi dia bela-belain masuk sekolah hari Senin itu naik pesawat pribadi dari Kalimantan ke Banyuwangi. Luar biasa. Pikiran pun nggak nyampe ketika hal itu bisa terjadi, kok bisa. Nah, kalau seorang sudah diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa,
maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Demikian pula kita menyaksikan kemarin adanya rekonstruksi terbunuhnya Brigadir Joshua. Sedih banget, saya sampai nggak menyaksikan video-videonya karena betapa sangat sedihnya ya. Pelaku-pelaku itu melakukannya pasti dia menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur, apalah daya. Kesedihan itu kalau orang Jawa mengatakan ngunduh woeng pakarti, artinya ya perbuatan yang dilakukan maka dia akan menerima akibatnya. Itu ngunduh atau artinya memanen apa yang telah dia lakukan. Kita sedih melihat para pelaku mereka dalam rekonstruksi, tetapi bagaimana dengan keluarga Brigadir Joshua? Kesedihannya tidak bisa dibayar dengan apapun. Sedihnya pastilah luar biasa. Nah, itu ngunduh woeng pakarti. Jadi kalau kita percaya bahwa tidak ada amal kebaikan sedikit satu biji sawi pun yang sia-sia, maka mulailah kita menabung, mulailah kita meniatkan segala sesuatu kita rencanakan tidak berlebihan. Kita rencanakan kehidupan kita setahap dengan setahap. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita masih mengingat bahwa sebagian dari rezeki kita itu adalah milik orang lain, yaitu milik kaum du'afa. Maka sedekahkanlah, walaupun itu hasil pekerjaan kita. Jadi ibarat diri kita itu dipupuk dengan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya semakin subur, semakin kuat, semakin kokoh. Kadang orang yang sudah berkelebihan, dia sampai bingung mau digunakan untuk apa hartanya. Dalam kebingungannya maka dia berubah menjadi tiran, berubah menjadi penguasa yang lalim, bahwa dia seperti itu. Banyak kontribusi dari orang lain, mungkin dengan diiringi tetesan air mata, tetesan darah dari orang lain, tetapi dia tidak sadar bahwa apa yang digenggamnya, apa yang diraihnya itu tidak semata-mata karena dirinya, tetapi mungkin karena kekejamannya, mungkin karena kezalimannya, sehingga ketika sampai puncaknya jatuhlah dia terhempas sampai sulit sekali untuk bangun lagi. Firaun kurang apa? Kunci gemboknya saja ketika orang mau membawa harus dipikul karena saking banyaknya. Bahkan dia sudah mengaku bahwa dirinya adalah orang yang wajib disembah. Sudah mulai bahwa dia bisa segala-galanya dengan harta. Nah, ketika Allah sudah berkehendak, maka libaslah semua harta benda tak bersisa. Jadi ketika Allah berkehendak, kun fayakun, maka apa yang mustahil bisa terjadi. Yang ada kita berupaya, karena Allah tidak akan tiba-tiba saja menjunjung harkat dan martabat seseorang tanpa adanya upaya-upaya. Nah ini, jadi
Kalau kita mimpi, oh kapan ya kita diangkat derajatnya, tapi kita hanya mimpi, akankah tercapai? Tidak. Masih banyak orang lain yang ingin mewujudkan mimpinya tapi berusaha keras. Allah akan memperhatikan mereka yang bekerja atau berusaha keras. Nah, itulah roda kehidupan. Ada yang diangkat, ada yang jatuh, dan itu sebagai ibrah atau pengajaran bagi kita semuanya, supaya ketika kita sedang turun, kita tidak terlalu meratapi apa yang terjadi, tetapi segera bisa bangkit lagi, pulih lagi. Dan ketika kita sedang naik, kita tidak sombong, karena sebenarnya semuanya hanyalah titipan yang ketika diambil oleh pemiliknya, kita tidak memiliki apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Selamat sore, sukses untuk kita semua.